Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat jamaah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah kalaupun lockdown, iman jangan down. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Di beberapa negara ini sudah melakukan lockdown atau isolasi total. Tapi malah makin menguatkan rasa solidaritasnya antar sesama. Nah ini Masya Allah. Benarkah momen lockdown ini atau isolasi ini saat ini menjadi bentuk meningkatkan keimanan dengan saling membantu bersama. Bukan malah saling acuh tak acuh seharusnya nih ya. Coba kita tanya anak milenial lagi deh. Ustadz Syam mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang darurat, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik. Lalu ada isolasi, ada lockdown. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada Allah yang zatnya sempurna, yang Allah yang maha melindungi dari segala macam keburukan makhluk ciptaannya. Virus itu ciptaan Allah bukan Bu? Ciptaan Allah, dan kita memohon perlindungan dari yang menciptakannya. Maka Allah akan melindungi kita. Yang kedua yang sering kita lupakan adalah sedekah. Kenapa sedekah? Oh Masya Allah, artis-artis Korea Bu, yang notabene nggak muslim, mereka menyumbangkan semuanya Bu untuk hal seperti ini. Ada lagi artis-artis yang lain misalnya Cristiano Ronaldo Bu. Tahu Cristiano Ronaldo? Kenal? Oh, Bapak kenal, Masya Allah. Cristiano Ronaldo, pemain Juventus, punya hotel di Portugal. Langsung ditutup, langsung semua tamu hotelnya dikeluarkan atau diminta untuk keluar setelah habis sewanya. Lalu dia katakan jangan terima tamu kecuali tamu tersebut adalah suspek, kecuali tamu tersebut mau diperiksa apakah dia corona atau tidak. Dia jadikan hotelnya menjadi rumah sakit. Padahal dia tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak pernah mengatakan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Dia tidak sholat 5 waktu dalam sehari. Tapi dia punya kebaikan seperti itu. Lalu banyak di antara kita sholat 5 waktu. Giliran ada yang seperti ini. Mereka egois. Mereka timbun masker. Mereka timbun hand sanitizer. Mereka menzalimi muslim lainnya. Ini social distancing yang sangat salah. Mereka menzalimi muslim yang lainnya. Bukan muslim saja, saling membantu. Apalagi sesama muslim. Allah katakan dalam Al-Quran. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Kata Allah, kalau orang sedekah itu adalah buahnya untuk kalian sendiri. Bercabang-cabang buahnya banyak sekali. Wallahu wasi'un alim. Jangan khawatir harta kalian habis ketika kalian saling membantu. Kenapa? Allah tutup ayat tentang sedekah, ayat tentang membantu ini, ayat tentang infak ini, ayat tentang nafkah dengan apa? Mengatakan aku al-wasi', aku yang maha luas rezekinya, aku al-alim, aku yang maha mengetahui yang kalian keluarkan, aku akan balas. Thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim. Ibu, tahu nggak Bu, kalau sedekah itu bukan hanya menggandakan rezeki. Kalau sedekah itu bukan hanya memanjangkan umur, tapi sedekah itu juga adalah menolak bala. Bisa jadi kita adalah suspek, bisa jadi kita mendekati positif corona misalnya. Bisa jadi sudah positif corona tapi belum ke rumah sakit udah sembuh. Kenapa? Ketika dia positif ternyata dia menolak takdirnya dengan cara bersedekah, membantu orang lain. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Wala hum yahzanun. Tidak ada juga kesedihan bagi orang-orang yang bersedekah, yang peduli terhadap orang lain. Di ayat yang lain Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kata Allah, engkau tidak akan pernah benar-benar merasakan ketenangan. Engkau tidak akan pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Engkau tidak akan pernah merasakan kebenaran yang namanya kesenangan, kebahagiaan yang hakiki. Sampai apa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan, sampai kalian meninfakkan apa yang kalian sayangi, apa yang kalian senangi. Semua orang butuh hand sanitizer, semua orang lagi butuh masker, semua orang lagi butuh segalanya. Maka janganlah sebagai orang menjadi orang yang egois, menimbunnya, atau ada yang lebih zalim lagi. Kemarin saya dengar kabar ada orang yang mengambil dari luar itu masker bekas, Bu. Dia jual kembali, ada rumor demikian karena mengambil keuntungan sendiri. Orang-orang yang seperti ini mungkin saja tidak kena corona di dunia, tapi akan dibakar di nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena menzolimi orang lain. Kita gemes sama orang-orang kayak gini ya Bu ya. Kita lagi peduli sama orang lain. Kita lagi sedih dengan keadaan orang lain. Ini menjadi international emergency. Tapi masih ada aja orang yang zalim terhadap saudaranya sendiri. Bukankah Al-Quran juga mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Bagaimana orang kalau bersaudara? Ibu kalau lagi sakit gigi itu merasakan semua tubuhnya. Semua sakit. Semua tubuhnya, sakit kepala semua tubuhnya nggak bisa bergerak. Betul. Kakinya aja yang sakit semua tubuhnya tidak seimbang. Why? Makanya disebut muslim bersaudara. Kalau yang satunya sakit semuanya merasakan. Masya Allah. Sekarang ada yang baik bagi-bagi masker di jalan. Alhamdulillah. Pas dipakai langsung kehipnotis, barang-barangnya diambil. Ada lagi begitu? Ada yang begitu, nauzubillah. Jadi ada Ma'adallah, biusnya. ma'adallah. Ya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah ini banyak pelajaran yang kita ambil hari ini nih, Masya Allah ya. Buat pelajaran juga jamaah yang ada di rumah yang lagi nonton nih. Nah sekarang kita bicara lagi masalah wabah penyakit ini ya. Pastinya kalau yang terbaik itu adalah melakukan sesuatu yang harus diisolasi ya Bu ya. Yang tadi yang di luar nggak boleh masuk, yang di dalam nggak boleh keluar. Nah tapi seperti apa penanganan atau solusi awal yang harus dilakukan ketika iman seseorang ini mulai turun tapi tidak lanjut sampai down nih. Bagaimana ceritanya? Coba kita minta guru kita yang berikutnya ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Iya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Hari ini kita bahas tentang iman supaya tidak turun. Betul, betul, betul? Silahkan diisolasi, kita tetap naik keimanan kita. Makasih banyak Pak. Bentar, bapaknya lagi bingung. Makasih banyak Pak. Apaan kata bapaknya? Iya. Jamaah, ketika iman turun sebaiknya kita melakukan beberapa perkara. Tadi makasih banyak sudah penjelasan. Iman itu diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan, naik karena amal dan turun karena dosa. Makanya supaya iman naik terus, karena iman itu berada di hati. Kadang naik, kadang turun. Naik, turun, naik, turun. Bulan Ramadan, naik. Setelah Ramadan, jangan. Setelah Ramadan, Syawal. Syawal artinya naik. Meningkat jamaah. Maka perbanyak amal. Perbanyak amal. Dan terima kasih sudah dijelaskan tekniknya. Kan bisa hatam Quran. Karena meningkatkan keimanan itu dengan baca Quran. Bahkan dijelaskan membaca Quran kan ada 4. Baca, pahami, amalkan, cintai. Jadi 4 tahapan. Teknik membaca Quran luar biasa. Dengan bersama-sama, dengan menghafalkan, dengan mengamalkan, dengan menjelaskan isi kandungannya, dengan mencintai Al-Quran itu sendiri. Apalagi bersedekah. Jamaah, kira-kira kalau amal yang kita lakukan bersedekah, itu makin meningkat gak iman kita? Jelas. Karena sesuatu yang dalam artian ada pada diri kita, tapi kita keluarkan. Bu, ibu ini bersedekah loh. Bayangkan jauh-jauh dari Lampung ke sini. Tepuk tangan dong. Jauh banget. Ibu ke sini naik apa Bu? Naik bis. Berapa jam? 8 jam. Wow. Nggak capek itu. Bahagia. Apalagi sudah masuk TV. Apalagi
lagi jamaah. Mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, insya Allah iman kita naik. Makanya ada namanya zikir, ada namanya doa. Betul tidak? Sehingga diramu dalam rangkaian yang namanya wirid. Ada wiridnya. Wiridnya ada namanya zikir pagi, ada zikir petang, terus ada doa-doa, ada zikir sesudah salat. Betul tidak? Ada doa-doa yang dianjurkan. Makanya enak ibu tuh. Ketika kita mengingat Allah enak. Enak rasanya. Kita tidak sendiri tapi ada Allah bersama dengan kita. Corona besar tapi Allahku lebih besar. Dia sudah merajalela. Hah? Merajalela. Saking besarnya lelo dibilang. Maka ingatlah Allah. Yang paling hebat itu kalau kita bersilaturahmi. Silaturahminya apa? Mau tahu? Silaturahminya banyak hal. Saling mendoakan. Ingat ya jamaah. Kira-kira berapa kali kita nyapa orang tua? Ini nih hati-hati nih. Dan terima kasih banyak adanya hikmahnya ini luar biasa. Kita makin akrab sama anak-anak. Saya baru ngatur-ngatur baju. Anakku sudah berkata, abah mau keluar? Enggak, saya cuma rapikan barang. Iya, abah masih ada di rumah. Anda senang, aku juga senang. Jamaah. Inilah bentuk keberkahan. Keberkahan bagaimana maksudnya? Makanya iman kita. Jadi sama-sama kita salat berjamaah di rumah. Wah enak, bergantian jadi imam kalau memang anaknya sudah gede-gede. Sekarang tadi abah yang imam subuh, sekarang kamu imam duhur. Saya imam asar, tahu kan enggak kedengaran. Kalau subuh maghrib isya mak, jangan kamu aja. Tapi pas imam duhur, nanti aku imam duhur. Hah? Imam maksudnya. Ya Allah. Jadi itu, dari sinilah dapat pembelajaran. Anak-anak alhamdulillah berkah, bertambah keimanannya, bertambah ibadahnya. Malah sekarang saya tahu nih anak-anak yang lagi nonton di rumah. Pada bertanya, kapan sekolah? Sudah rindu ke kantor? Dulu aja suruh kantor malas. Sekarang pada kangen, aku kangen kantin. Kangen apa? Kangen ketemu teman, kangen ngobrol. Inilah bentuk. Makanya nanti saya rasa, ini ibu nangis. Kenapa nangis? Ibu nangis ngeliat Ustadz goyang-goyang mulu dari tadi. Dan gini, iya. Saya rasa nanti setelah, ini kan dua pekan ya? 2 pekan. 2 Jumat disuruh Bener. istirahat. Nanti ketika dia masuk semua, masuk yang sekolah, masuk kantor, pasti saya rasa pada Rindu-rinduan. Rindu-rinduan. Iya. Ustadz juga kalau syuting nggak lama syuting ketemu saya juga rindu mas saya kan. Iya. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Iya nih mas. kita juga rindu sama Habib ya. Iya Ma Habib nih udah lama gak hadir juga nih Masya Allah. Nah sekarang kita lanjutin lagi nih ya. Bicara masalah tentang iman nih. Pasti orang pengennya imannya naik. Bener apa bener Bu? Tapi yang namanya manusia itu kadang-kadang gak bisa ya Bu ya. Kadang imannya naik, kadang turun. Nah bicara masalah tentang hati nih. Yang menggenggam hati, yang membolak-balikan hati. Ada siapa Bu? Allah. Nah bagaimana caranya Allah ini membolak-balikan hati manusia untuk menguji keimanan. Dan apakah zaman dahulu nih Rasulullah dan juga nabi-nabi terdahulu ini hatinya pun Allah pernah bolak-balikan juga. Kita pengen tahu nih ya. Coba kita minta guru kita kembali Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz AR. Tepuk tangan buat Ustadz AR. Tepuk Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih guru-guru tadi Ustadz Nur Maulana, HMS, Habib Muhammad Syihab ya. Terus kemudian Ustadz Syam. Kita bahas apakah Rasulullah dan para nabi dahulu juga imannya mengalami sesuatu. Dalam artian ada guncangankah, ada ujiankah. Semua diuji. Yang beriman, inna asyaddal bala humul anbiya. Justru ujian tertinggi itu para nabi kalau kita lihat. Nabi Yunus bin Matta. Tatkala dia, ya katakanlah hampir bisa dikatakan putus asa dari kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepadanya, ditelan oleh ikan. Laula an kana minal musabbahin. Kalau dia tidak termasuk yang bertasbih saat itu, lala bisa fi batnihi bid'as sinin. Maka pasti di dalam perut itu sampai sekian masa. Lihat,
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu. Apalagi iman yang levelnya summal amsal fal amsal. Kata Rasulullah SAW, kemudian iman yang di bawah level itu. Rasul padahal sudah melansir dalam hadisnya sebuah riwayat yang jelas-jelas kata beliau, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masa di mana aku tinggal. Ada sahabat di sana. Summal ladzina yalunahum, kemudian fase berikutnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Tapi adakah di antara mereka yang bermasalah dengan keimanannya? Ada. Ada Rajal bin Unfuwah. Ada juga yang namanya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Seorang yang pernah menjadi penyambung lidah bagi Rasulullah SAW. Pada saat Haji Wada, Rasulullah mengatakan, Ya ayuhan nas, seperti ada ekho di tengah suara Rasulullah SAW. Dia menyambungkan agar dia bisa sampai suara itu kepada yang di ujung sana. Ayuhan nas, Rasulullah katakan, sesungguhnya inna kullukum min Adam. Disambung kalimat itu. Padahal di situ yakumu maqamahum, yakni banyak orang-orang yang berdiri bersamanya adalah hum al-khulafa'ur rasyidun, para sahabat yang menjadi khalifah yang 4 itu, berhaji. Kemudian ada mereka-mereka yang menjadi ashabul badr, orang-orang yang pernah ikut pada perang Badar. Hum ashabu bai'atul aqabah, mereka pernah ikut serta dalam bai'atul aqabah. Hum ashabu Uhud, mereka yang pernah datang pada perang Uhud. Banyak sekali. Tapi kenapa Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf dipilih Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW untuk menjadi penyambung lidah? Huna hikmah azimah, ada hikmah yang besar sekali. Ada sebuah pesan yang kuat sekali bahwa orang-orang yang pernah hidup bersama dengan Rasul, orang-orang yang pernah dapat gemblengan dari Rasul, mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Rasul, ayat dibacakan, bahkan dia mendengar di saat yang lain terdiam, dia menyambungkan itu di saat yang lain mendengar secara khusyuk. Apa yang terjadi kepada Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf saat kekhilafahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu warḍah, dia tertangkap sedang mabuk-mabuk. Saat itu dia sedang mabuk-mabuk. Mabuk-mabukan, kemudian ditangkap oleh Umar bin Khattab saat dia ingin dieksekusi. Firaruhu minal asad. Dia lari seperti rasa takutnya dia dari singa. Dia lari meninggalkan kota Madinah. Dia lari betul-betul sampai di dalam riwayat disebutkan hatta wassala ila Rum, sampai dia ke Romawi. Summa tanassar, kemudian dia murtad dan mengganti agama. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Tadi yang menggenggam hati, tempat iman bersemayam adalah Rabbul Izzati wal Jalal. Tugas kita adalah meminta, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami. Ya, teguhkan hati kami dalam keimanan dan ketaatan kepadamu. Karena kita tidak pernah tahu di level mana dan di titik mana kemudian iman kita mengalami penurunan. Syukur-syukur kita bisa menjaga stabilitasnya, stabil begitu. Tapi karena kita adalah orang-orang yang dengan kadar keimanan yang sangat rendah, bukan para anbiya, bukan para rasul, bukan para ulul azmi, maka kita adalah orang-orang yang paling pantas untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengijabah doa-doa orang-orang yang dalam keadaan takut, dalam keadaan berhajat, dalam keadaan darurat, dalam keadaan terhimpit, terkhusus kondisi seperti sekarang ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-luju ilallah, luzumut ta'ah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik-baik kita jaga ketaatan, sambung terus silaturahim kita kepada sesama, dan kemudian sambung silah kita billah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar iman ini menjadi sebuah imunitas dalam tubuh, kemudian hidup kita menjadi aman. Iman, imun, aman. Nah, 1, 2, 3. Gimana? Iman, imun, aman. 1, 2, 3. Iman, imun, aman. Nah ini cita-cita kita nih. Jadi kalau bicara masalah manusia ini hatinya memang iman itu naik turun, naik turun. Malaikat tuh datar, setan turun. Kalau Nabi makin naik terus yang ada turun-turunnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Kita nih harus banyak-banyak beristighfar sama Allah. Agar lahir imunitas, Masya Allah. maka aman. Aman Masya Allah. Iman, imun,
aman. Aman. Tepuk tangan buat guru kita, Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz AR. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Masya Allah nih. Saya mau kasih kesempatan sama kawan-kawan Nas. Oh ada Carla, silakan Carla, ada yang mau ditanyain apa nih sama Habib Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, jadi mungkin untuk kita yang nggak kena corona mungkin masih bisa bersikap waspada maupun kayak biasa aja gitu. Tapi mungkin beda cerita sama teman-teman kita yang udah positif corona. Nah itu pasti mereka ngerasa down mungkin secara fisik, secara mental dan juga keimanannya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara mempertahankan keimanan mereka tersebut. Terima kasih. Karena udah positif ya, Iya. karena isolasinya kadang-kadang udah ada yang beda lagi nih. Udah nggak ketemu keluarga, nggak ketemu siapa-siapa. Nah ini bagaimana nih, coba kita minta guru kita Habib Muhammad bin Syahab mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad, silakan Bib. Kembali ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Ada hadis Nabi yang mengatakan tidak ada dua macam yang tidak ada di atasnya kebaikan lagi sudah. Apabila berada di dalam sifat diri manusia. Yang pertama apa? Yang pertama Bu, yang ngantuk saya doain berangkat haji. Jadi dikatakan yang pertama kata Nabi bersangka baik kepada Allah Subhanahu. Artinya ruddu ilallah. Semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apabila orang sakit dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dia sakit dan dia ridho, nih artinya kita yang tidak sakit pun bukannya merasa begini, kita orang belum kena, juga kita harus bisa merasakan orang yang sudah kena, kan seperti itu. Makanya Nabi, ya kan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Seperti yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang sudah terkena maaf sebelumnya. Seperti bahasa Ustadz Maulana maaf, ya saya maafkan. Ya. Artinya yang sudah terkena misalnya, terus apa yang dilakukan? Terus marah misal sama Allah, kok apa saya yang kena? Tidak. Kan itu bukti cinta. Idza ahaballahu qauman ibtala, hadis yang masyhur yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah cinta kepada itu makhluk, diapakan oleh Allah? Diuji. Nah kita apa? Makanya laisa fawqahuma minal khair. Lantas apa yang kita lakukan kalau memang sudah terkena misalnya? Kita apa? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu. Cuman satu sudah. Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau orang yang sakit apa tidak mendapatkan pahala? Nabi mengatakan baginda Nabi besar Muhammad, apabila orang sakit kemudian radhiya bimaradhihi dan dia ridha, dia mendapatkan ujian sakit karena kemudian dia ridha dengan sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain tidak bukan balasannya surga. Tapi juga jangan mikir terus kalau saya sakit corona saya mati, enggak. Kan enggak begitu. Misalkan gara-gara disolatif misalnya, solatif jadinya. Keceplosan akhirnya. Diisolasi. Mungkin sudah misalnya dipisahkan sama keluarga misalnya. Dipisahkan sama teman-temannya semuanya terus kayak seakan-akan sudah mati, enggak juga. Itu kan kita misalnya kita sakit nih, kita ngelapor. Supaya kenapa? Jangan kabur. Kan diisolasi itu dibantu, disembuhkan dokter. Ya. Bukannya untuk dipisahkan supaya mati, bukan. Kan umur orang yang sehat, mati nggak orang yang sehat? Mati. Orang yang sakit? Mati. Belum tentu, mungkin sehat dulu baru mati. Kan begitu, belum tentu juga. Orang yang sehat mati, yang sakit mati. Mungkin sehat dulu baru mati, nggak ada umur di tangan Allah. Itu ujian, obat bisa misalnya katakan, oh belum ada obatnya, enggak, obat yang terbesar Allah. Artinya dokter wasilah.
Dokter ini perantara, tapi yang maha menyembuhkan siapa? Jadi kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus tugas kita apa? Husnudzan. Artinya bersangka baik kepada Allah Subhanahu, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan sangkaan kita yang sakit nih, yang sakit ayo berpikir positif, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan ada dawa, ada syifa, ada penyakit, ada obat dan ada penyembuhan. Nah, itu diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir siapapun yang terkena, insya Allah dengan kita yakin Allah yang maha menyembuhkan, insya Allah selesai dan virus itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Nah, jadi kita berbuat sesuatu yang positif kepada Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu benar, Bib. Bicara masalah tentang psikologis kan bicara masalah tentang imunitas. Jadi musuhnya penyakit ini adalah imun yang kuat. Dengan kita bergantung kepada Allah, kita minta sama Allah, ini sugesti kita baik. Iya dong. Imun badan kita juga jadi makin baik. Ini Masya Allah. Artinya maaf sedikit, air. Kenapa sih ulama suka mencontohkan, Nabi suka bacakan air? Ketika itu dibacakan misal Al-Fatihah, itu ada molekul-molekul yang naik menjadi Masya obat. Allah, Masya Allah. Kan seperti itu. Jadi kembalikan semuanya kepada Masya Allah Allah. Subhanahu. Obatnya juga kita bacain Fatihah. Masya Allah. Supaya Masya lebih Allah. kuat lagi obatnya. Masya Allah, jazakallah khair Bib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad ini Masya Allah. Luar biasa ilmunya nih. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas berita viral. Penasaran kan kira-kira hari ini berita viralnya apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.